من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي بعده. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya dan senantiasa masih kita nikmati, kita rasakan berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di Masjid Al-Amin yang insyaallah akan mengikuti kegiatan pelatihan manajemen penjualan halal. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita salah satu pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Bapak-bapak, para guru sebelum halal dan teman-teman semoga Allah rahmati di pagi hari ini yang mana melangkahkan kakinya, menguatkan niatnya untuk mengikuti kegiatan pelatihan penjualan halal. Yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad Baik dari Ketua DKM, Bapak Indra dari BIS, Bapak Ketua DKM Bapak Dedi. Perkenalkan, saya Ahmad Nazoli, saya akan memandu acara dari awal hingga selesai nanti. Adapun kegiatan pada pagi hari ini akan saya bacakan. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu tilawah yang akan disampaikan oleh Bapak Jamaluddin Alawi, sambutan dari Sekdes Bapak Tati, sambutan dari BIS Bapak Indra, sambutan dari BKM Ustaz Muhammad Taufik. Lalu nanti ada kegiatan foto bersama terlebih dahulu. Lanjut setelah itu akan ada materi pertama, pengenalan hewan organ hewan oleh tim Joya. Lalu praktek penyembelih. Materi kedua fikih penyembelihan. Lalu diselingi soal, sholat dan makan. Materi ketiga penerapan kandida tugas jagal, praktek tali simpul, lalu istirahat asal, dan terakhir penutupan doa. Baik, demikian dari rangkaian acara untuk mengikhlaskan kegiatan kita di pagi hari ini. Mari kita awali dengan baca basmalah. Baik, Bapak Ibu, Bapak sekalian, kita akan mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Bapak Jamaluddin Alawi. Kepada yang terhormat Bapak Jamaluddin Alawi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berhamdulillah Quran. Terima kasih atas tilawah yang disampaikan oleh Bapak Jamul Alawi. Semoga yang baca dan mendengarkan bacaan Allah mengatakan amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, kegiatan manajemen sembelih halal ini diadakan berkat kerjasama antara GIS, Julia Kota Bekasi, lalu dari Masjid Al Amin serta BKR, Pondok Ulu dan Rumah, dan disponsori oleh Bank Syariah Riau serta Abayan. Jadi harapannya adalah kegiatan ini membantu dan memberikan materi-materi yang bermanfaat untuk para juru sembelih halal sehingga sesuai dengan syariat dan kemampuannya pun lebih baik. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Sekdes Bapak Taki. Kepada yang terhormat Bapak Taki dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'ahu. Pertama-tama yang kami hormati segenap pengurus PKM Al-Amin, yang kami hormati dalam pengurus PKM di Ujung Bulu dan narasumber dari Lajis dan Juleha, para hadirin, tamu peserta manajemen studi, baik dari
DKM mungkin ya, atau calon-calon penyembeli hewan kurban di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan nikmat itu kita semua bisa hadir di tempat ini, menghadiri dalam panitia pelaksanaan pelatihan manajemen SUBRI yang dilaksanakan oleh DKM Al-Amin serta DKM. Yang mudah-mudahan pelaksanaan ini akan memberikan pengetahuan untuk kita semua, karena insya Allah kita 5 hari lagi akan melaksanakan Hari Raya Kurban hari Jumat, insya Allah ya, kalau berbahagia. Salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini nanti yang datang dapat syafaat beliau amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama pemerintah Desa Bojongkulur mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara, khusus DKM Al-Amin dan DKM Desa Bojongkulur dalam hal ini dapat menyelenggarakan pelatihan manajemen penyembelihan hewan kurban. Menurut kami ini memang sangat penting sekali ya. Harusnya ini memang dapat diikuti oleh seluruh DKM yang ada di Bojongkulur, karena memiliki 39 masjid dan 58 mushola. Ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua, karena memang pemerintah desa juga sebagai tingkat pemerintahan paling terkecil di negara kesatuan Indonesia ini bekerja sama dengan DKM ini selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan. Kenapa ini kami juga sangat penting? Karena memang di Desa Bojongkulur ini kalau Hari Raya Kurban itu hampir semua masjid dan mushola itu melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Tentu ini menjadikan satu hal yang sangat penting ketika penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan syariat Islam. Karena apa? Banyak sekali memang kalau kita perhatikan, ini kan berbicara manajemen ya, manajemen baik itu manajemen penyembelihan maupun manajemen pelaksanaan kurbanan. Ini mungkin dari mulai perencanaan itu banyak yang tidak tersosialisasikan. Dari mulai si pengkurban itu sendiri juga mungkin ada yang kurang penyampaian terkait masalah bagaimana cara memilih hewan kurban yang baik. Ada terkadang mungkin karena orangnya di mana-mana menitipkan uang kepada DKM atau langsung ke penjual hewan kurban tanpa melihat hewan kurban itu sendiri atau kondisi fisiknya. Itu bagian dari manajemen harusnya. Karena itu harus disampaikan kepada si calon kurban bahwa dari mulai situ juga harus dilaksanakan penyampaian, memilih hewan kurban yang baik, terus juga sudah cukup usia dan sebagainya. Bila perlu memang DKM itu harus bisa melaksanakan minimal ya SOP bahwa yang penjual kurban ini memang mereka sudah bersertifikat seperti itu. Jadi ada banyak hewan kurban, kalau kita biasanya 3 hari sebelum penyembelihan itu ada dinas dari Kabupaten Bogor memeriksa beberapa kandang yang memang di situ ditemukan beberapa hewan kurban yang sudah dibeli oleh calon kurban, kemudian itu tidak layak untuk disembelih. Itu bagian dari manajemen. Kemudian juga bagaimana DKM juga ini mempekerjakan orang-orang yang menyembelih, baik menyembelih, mencacah sampai mengemasi, itu juga harus sesuai dengan kaedah-kaedahnya. Ada yang menggunakan plastik yang tidak berbau dan sebagainya. Bagaimana cara mungkin pendistribusiannya juga gitu. Itu juga harus kita pahami semua bahwa ini adalah satu kewajiban yang harus kita laksanakan, tapi harus memang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat, ketentuan kesehatan juga harus kita laksanakan seperti itu. Pasti kalau yang sudah sesuai ketentuan syariat, pasti ketentuan kesehatan juga akan ikut seperti itu. Jadi
ini sangat penting buat para DKM agar ini benar-benar serius dilaksanakan ketika ini pelaksanaan kewajiban akan dilaksanakan di masing-masing DKM. Jadi tidak perlu juga yang sebenarnya memang wajib bersertifikatnya. Alhamdulillah nanti hari ini mungkin penyedia pelaksana penyediaan sertifikatnya. Nah ini tidak perlu mewajibkan itu. Jadi mewajibkan dari mulai kawat kurbannya juga memang sudah bersertifikat, sudah layak. Kita nggak tahu ya kalau nanya ini mau berapa. Kalau tanya kambing atau sapinya kan nggak mungkin dijawab. Tapi paling tidak si pedagang ini kan tahu usia kambing, usia berapa. Nah itu. Nah orang kalau penjual yang bersertifikat pasti akan melaksanakan itu. Dia tidak akan menjual kawan yang tidak sesuai dengan ketentuan tadi. Selamat datang dan mengenai kartu PKM seperti itu. Jadi pentingnya manajemen penyembelihan dan kurban ini kita laksanakan, kita jalankan karena memang semata-mata adalah untuk menjadi masyarakat, untuk menjalankan syariat Islam. Jadi kami sangat bangga sekali acara ini bisa dilaksanakan oleh TKM dan BKM. Semoga bapak-bapak semua ini nanti bisa menyampaikan, bisa mengimplementasikan untuk di hari Jumat nanti. Paling tidak bapak-bapak kalau di sini ada TKM yang tidak menyembelih, tapi bapak-bapak telah tahu SOP, telah tahu mana-mana yang baik dan mana yang tidak, bapak-bapak bisa menjadi penentu. Oh ini nggak boleh begini, ini sesuai hasil pelatihan begini-begini. Si pemotong juga, ini nggak boleh begini Pak, Bapak mohon maaf harus ikuti aturan ini seperti ini. Nah itu baik untuk kita laksanakan seperti itu. Jadi mungkin ini karena jumlahnya nggak begitu ini ya, harusnya mungkin atas 100 sampai 200 orang ya. Mungkin sosialisasinya ada mepet ya. Ya mudah-mudahan nanti dari yang hadir di sini juga bisa menjadi pionir untuk beberapa DKM atau yang melaksanakan penyelenggaraan kurban. Semoga pelatihan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan juga ini jadikan satu teladan amal kebaikan yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang hadir di sini atas segala kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekdes, Bapak Tadi atas sambutannya. Boleh jadi memotivasi buat negara untuk lebih beraktif dan mengajak ke seluruh DKM untuk kegiatan perjalanan seperti ini. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Indra dari GIS. Selanjutnya Pak Indra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala bil kitabil karim. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Yang kami hormati Bapak Sekdes, juga yang kami hormati Bapak PKM, Gubernur Pak Ustadz Muhammad Baik, Bapak-bapak semuanya beserta pelatihan manajemen sosial pada kesempatan ini. Saya mewakili dari berbagai masyarakat jemaah dari daerah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Jemaah Indonesia Sejahtera terus berkolaborasi dengan mitra-mitra masjid, mushola yang hari ini penguatan pelatihan sembelih halal bersama wilayah Kota Bekasi. Alhamdulillah untuk kesempatan kemarin bulan lalu kami mengadakan juga pelatihan di Kecamatan Pondok Kelapa dengan peserta 100. Alhamdulillah ini semangat yang luar biasa dari bapak-bapak
terkait jurus konflik yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sekdes bahwa ini penting sekali karena mengingat sebentar lagi itu perubahan kita akan melaksanakan. Selanjutnya kami sampaikan sedikit berkenaan dengan Gema Indonesia Sejahtera berdiri di tahun 2010 yang berkantor di Jalan Taman Raya Jati Bening, Bekasi. Alhamdulillah di tahun 2017 terakhir menjelang 2018 kita mendapatkan izin sebagai lembaga zakat skala wilayah kerja Gema Indonesia Sejahtera yaitu Provinsi Jawa Barat. Nah, dalam hal ini lembaga sebagai lembaga filantropi yang amanah keinginan kita adalah berkontribusi kuat terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia, yaitu melalui pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan. Selanjutnya juga bahwa lembaga zakat yang hari ini kita berkolaborasi menjadi panitia dari guru semua alam ini. Jadi kami sudah mengikuti setiap tahun lembaga itu diaudit oleh kantor akuntan publik. Dan yang terakhir kemarin kami baru saja diaudit oleh KAP penunjukan dari Kemenang. Jadi ini menunjukkan bahwa lembaga KIS terus berkembang, terus bertransformasi untuk profesional sebagai lembaga zakat. Dan satu kali kami diaudit oleh Dirjen Kemenang secara audit saya. Alhamdulillah ini perkara baik buat lembaga zakat Gema Indonesia Sejahtera. Dan alhamdulillah program hari ini yang kami usulkan adalah dengan 5 bidang program diantaranya pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dan yang terakhir adalah dakwah. Nah, dalam program dakwah ini ada beberapa hal penguatan terhadap pelatihan, ada di antaranya sertifikasi halal, ada juga jurus sembelih halal. Nah, untuk tahun ini kami sebut kurban dengan lembaga zakat itu adalah kurban dengan 19 titik pemotongan secara nasional. Kami ada sampai ke Sulawesi, sampai kepada Nusa Tenggara Barat, apalagi Jawa Barat. Jadi total penyembelihan kami ada 19 titik yang alhamdulillah terus mendapatkan kepercayaan dari para pembeli. Dan program yang kami unggulkan sekali adalah diantaranya pemotongan hewan di saat hari A, hari Tasbih, juga termasuk kurban praktis. Apa itu program kurban praktis? Adalah kurban kaleng. Jadi kurban kaleng ini adalah sebagian dari para mudhoi kami ajak kerjasama, siap dan mau dengan niat untuk kurban kaleng, yang harapannya dengan kurban kaleng ini bisa didistribusikan sepanjang tahun sampai di penghujung nanti tahun 2026 pas kurban kembali, kurban kita sudah selesai didistribusikan. Kemana didistribusikan? Kepada yang membutuhkan. Jadi siapa yang membutuhkan? Para korban bencana alam, para fakir miskin yang terisolir di daerah-daerah terpencil yang memang mengikuti standar operasional tersebut dilaksanakan. Ya, mungkin itu sekilas yang dapat kami sampaikan. Harapannya terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga seluruh pada pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, Pak Ustadz semuanya untuk mensukseskan acara ini. Semoga apa yang hari ini kami sampaikan dan mendapatkan pelatihan semuanya menjadi berkah. Aduh ya alhamdulillah. Mohon maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ida dari Gema Indonesia Sejahtera yang telah menginisiasi acara
manajemen sebelumnya lalu ini, semoga ke depan akan menjadi kegiatan rutin untuk kegiatan seperti ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari ketua atau ketua Badan Koordinasi Masjid dan Musola, Ustaz Muhammad Thoib. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad Thoib, dipersilakan. Dan nanti sedikit ada setelah berinformasi di sela-sela sambutan dari Pak Ustaz Muhammad Thoib dari untuk penyanyi Palestina yang akan diberikan di sela-sela Bapak. Kami silakan Pak untuk sambutan dan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena semangat kekal ini pantas menghadiri acara pada hari ini. Saya kalau lihat ini juga bukan dengan siapa sih di dalam Allah dan dengan Allah. Baik Bapak sekalian, yang terhormat Bapak Sekdes mewakili kepala desa Bapak Sakif, kemudian Bapak Indra dari KIS, Lembaga Data KIS, kemudian Ketua DKM Al-Hamid, saya PKS Alimuddin dan Alimuddin. Di sini ada Ketua DKM tuan rumah ya, Ustaz Dedi Wilianto. Kalau saya Ketua DKM. Kemudian para peserta pelatihan manajemen sumber daya alam yang saya hormati. Sebelumnya maaf tadi terlambat karena saya harus buka acara dulu di Pangkal di sudah Taslim 63 tadi. Dan itu dari saya pesan untuk langsung mulai acara satu jalan datang. Alhamdulillah acara ini sebenarnya sudah lama kita inginkan dari BKM. Karena kita melihat di Bojong Kulur ini jumlah hewan kurban tapi tidak datang belum, tapi setiap masjid itu banyak. Alhamdulillah rata-rata berapa terjadi? 11. Masjid saya Sakinah Warahmah 18 sampai 20. Masjid Baitur Rahman berapa? 12. Masjid lain ada yang lebih kan? Al-Falah berapa? 20. Terlihat dari pedagang kurban saja. Kalau jalan dari mulai masuk ke kota sampai sini, saya lihat pedagang sapi mungkin 7 sampai 8 titik. Artinya apa? Kurban di Bojong Kulur memang semangat. Dan hari ini kalau kita beli sapi sudah habis. Kemarin kita cari sapi sudah habis, ternyata sudah 7 orang. Artinya semangat kurban di Bojong Kulur memang luar biasa. Dengan jumlah masjid dan musola Bojong Kulur di bawah PKM itu 100. Satu desa. Masjid Jami yang melaksanakan sholat Jumat ini hampir 30. Musola juga makmur. Musola juga mengadakan kurban ya. Ya Pak ya, ada berapa musola yang mengadakan kurban? Kalau lihat ya, berapa ekor? Jadi masalah Bojong Kulur luar biasa. Masjidnya makmur, jemaahnya makmur. Nah itu kan berbanding lurus. Maka pengurban juga bagus, makmur. Karena semakin kesadaran umat untuk berkurban besar, maka akan semakin semangat untuk beramal dan lain-lain. Hanya kadang-kadang kita perlu mendapatkan ilmunya, mendapatkan ilmu tentang berkurban. Selama ini kita banyak, ya mungkin karena sudah rutin tiap tahun, akhirnya mungkin ada hal-hal yang terlupakan. Dan kalau terlupakan fatal. Bisa-bisa kita sembelih dari barang haram, betul kan? Maka lagi kita kan biasanya kalau kurban itu heboh ya, karena kita memang tahu sekali semangat luar biasa tuh sapi ibu dengan pamer, sampai sapi yang jatuh bangun terpeleset sampai lecet-lecet buka, boleh seperti itu kan ya. Maka kemarin saya dengar ceramah dari Ustaz Ali Pak itu, yang kalau kita mau berkurban kalau bisa hewannya dimandikan dulu, karena kita menyembahkan untuk Allah, menyembah yang terbaik. Ingat ketika Qabil dan Qabil ingin berkurban di seluruh kurban, yang satu memberikan makanan yang bagus, yang satu tidak bagus, yang terima yang bagus. Jadi kurban itu kita harus luruskan dulu, bukan artinya sama ini kita fokus dengan menyalurkan dagingnya, betul nggak?
Yang kita pikirkan yang dapat siapa, berapa bungkus jadinya. Padahal bukan itu, kurban itu menyembelihnya, menumpahkan darahnya, itu lebih penting. Setelah menumpahkan darah, baru ada penyaluran hewan. Siapa boleh? Tidak ada politiknya ya. Tapi tidak ada aturan-aturan yang kaku sebenarnya. Maka kita perlu selaku panitia terutama ya, perlu sangat hati-hati tentang kurban ini. Penjagalah lagi, karena sibuk heboh, tapi lupa baca Bismillah, benar Pak? Lupa baca Bismillah, lupa Bismillah, Allah Akbar. Makanya perlu pendamping. Kalau saya termasuk grup tim jagal di Sakinah, tapi saya tidak terlalu berani kan, karena tenaganya kurang. Saya lebih suka mendampingi yang nyembelih, mengingatkannya dari Bismillah, Allah Akbar. Karena saya baca supaya nyembelih juga ingat, karena kan lupa ya. Saking semangat menyembelih, suasana ramai, hiruk-pikuk, hewan juga bergerak-gerak, hanya udah sembelih lepas aja dari bloknya. Kadang-kadang buru-buru nggak. Kadang-kadang ada sunnah menyembelih dengan tajam, cepat, dan urat mana yang harus putus. Nah, maka mungkin ini nanti akan kita dapatkan dalam pelajaran hari ini. Ini sangat penting sekali. Kemudian nanti banyak ya Pak, penyaluran. Yang tidak boleh diantaranya adalah menjadikan bagian dari hewan sebagai upah. Ada nggak kira-kira tukang jagal yang minta upah kulit? Ada nggak kira-kira? Pernah terjadi. Saya potong tadi kulit untuk saya, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh minta potong. Tapi kalau panitia ngasih, tidak ada janji di depan. Tapi kalau ada kejutan, upahnya 500.000 plus kulit, boleh nggak Pak? Boleh nggak minta? Boleh. Nggak boleh sebagai upah. Tapi kalau dikasih boleh, tidak ada akad di depan. Jadi bapak sekarang kulit itu apa? Kulit apa tadi? Dikasih ke saya mau nggak kulit? Dipotong-potong. Nah ini kalau ada contoh, saya punya teman di Tangerang. Setiap kurban mereka kulitnya langsung digodok, direbus, jadi kikil, langsung dipotong-potong, jadi disalurkan ke water sudah jadi kikil. Ini kalau ada panitia dari Mesir yang mau berinisiatif seperti itu bagus. Tapi dibikin alat masak, kulitnya langsung masuk, langsung potong-potong. Atau untuk apa kulitnya? Silakan diserahkan. Kalau panitia memutuskan boleh di bagian paha, silakan. Ada yang gini nggak? Dapat bisa jual kulit itu terserah aja ketika sudah dapat. Mustahil sudah dapat lagi bagian itu boleh nggak dijual? Boleh. Kan sudah dapat, terserah dia mau dimakan mau dijual terserah. Yang nggak boleh tadi digunakan upah sebagai upah kurban itu nggak boleh. Makanya kalau kita memanggil sumber dari luar, maka jasa upahnya memang siapa tidak tadi bagian dari kawan kurban. Tapi kalau menghadiahkan pun boleh. Setelah dia mau pulang, Pak di kepala berapa? Kan ini yang mutusin. Tapi kalau dia kita nggak boleh tadi juga. Bagian dari upah saya kepala satu, kepala ada yang berapa? Kalau sampai ada yang berapa? Mahal deh. Makanya ada orang yang ingin kepala, ada yang kepala. Jadi sekali lagi hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kurban nanti. Pertama panitia harus, ya panitia memang harus mau repot. Kadang-kadang panitia nggak mau repot. Yang namanya panitia kan panitia amal. Ya. Setahun sekali kapan lagi bisa beramal. Makanya bapak yang latihan ini niatkan dulu karena Allah, ya. Dulu sekali diluluskan niat karena Allah, kita ingin menjadi bagian dari panitia kurban karena Allah, bukan karena sesuatu dunia. Karena sesuatu dunia pasti akan kecewa. Tapi kalau karena Allah, masalah nikmat kita beramal karena Allah ya. Kita hari raya, potong karena Allah semuanya. Setelah potong karena Allah, pulang dapat daging, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah itu bagian dari panitia yang mutusin. Hasil musyawarah panitia, kepala untuk bapak ini, kulit untuk bapak ini. Atau kalau lebih mudah lagi, ada juga betul kami kan di Banten ya banyak bapak, kayak di dengan bapak. Ada kadang-kadang masjid yang menyerahkan kulitnya kepada kami. Masjid mereka kelebihan kulit ke kepala, panggil pak tamunya punya panitia serahkan. Bapak, boleh juga. Boleh juga, bukan saya minta ya. Ini solusi. Atau ke yayasan-yayasan lain silakan.
Yayasan Jatuh Baik silakan. Kami juga insya Allah bisa terima. Untuk apa? Ya kami juga boleh kan? Yayasan terima boleh kalau sudah diterima. Uangnya untuk apa silakan. Karena sudah pakai sama tadi ketika mustahik, bukan mustahik ya, kalau tidak ada istilah mustahik. Mendapatkan daging, dia mau jual, penting dia sudah dapat. Terserah aja, kemasan boleh, tujuan boleh. Maka tadi solusi diantaranya kalau tadi kulit bisa diserahkan kepada perorangan atau lembaga agar bisa bermanfaat. Kemudian tadi apa? Membersihkan hewan-hewan. Jadi yang mau dibuka jangan ada ya, kepanitiaan ya Pak. Kalau malam itu disiram-siram oleh orang ketika mau kurban, kita memberikan ingat kurban untuk Allah ya, memberikan yang terbaik, kulit yang baik, bumbu yang baik, pastikan tidak ada cacat sama sekali, karena tidak ada seimbang nanti kan, ada cacat, usia, ada upah atau belum. Jangan ada kakinya pincang, ekornya rusak, matanya buruk, itu semuanya. Panitia berhak untuk melihat dan menyampaikan kepada pengurban. Jangan sungkan, kalau kita sungkan menyampaikan, pengurban tidak diterima. Kita panitia jadi tanggung jawab juga. Makanya perlu pelatihan seperti ini. Supaya paham nanti kan ya. Kita ini sebagai panitia aslinya. Ketika malam diserahin hewan kurban, dilihat. Wah ini ternyata umurnya kurang. Saya pernah mengalami seperti itu ketika dokter tadi kami cukup tinggal. Mulai ya ceritaan dari kecil belum waktu tidak begitu. Pastikan sudah upah. Kemudian tidak ada cacat sama sekali. Lihat matanya, lihat kupingnya, lihat kakinya, tidak ada penyakit sama sekali karena tadi tidak diterima operasi nanti kalau ada hal-hal yang rusak dari hewan. Jadi sekali lagi kurban adalah menumpahkan darah karena Allah, memberikan kepada Allah dan Allah akan terbaik. Dan saya dijaga tadi pastikan bisa kita tajam dan pastikan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa. Cuma tadi saya sudah ada yang misalnya pendampingnya akan buka, sebenarnya akan buku pendampingan ingat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lupa maka hukum haram kan? Tapi kita jadi haram dan kita tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada tim Juleha yang telah akan memberikan dan memberikan informasi kita nantinya. Mungkin juga ada praktek nantinya. Mari kita sepakat di sini. Kambing yang melahirkan potong kambing, kemudian langsung diolah di dapur DKM kami ya. Sudah siap masak dan itu nanti jadi gulai akan disuguhkan ketika makan siang beserta semuanya. Panitia juga sudah menyiapkan nasi wok. Ya. Terima kasih untuk kerjasama semuanya pada DKM Alamin yang bersedia menjadi tuan rumah. Terima kasih juga kepada KIS tentang fasilitasi seperti ini. Saya ingin menyampaikan juga ini kebijakan saya tiba-tiba ya. Tadi presentasinya memasyur. Memang kemarin ada informasi ada yang beredar mendapatkan pisau dan kesah. Tapi di BKM Bojong kita mendapatkan gratis. Maka saya bikin kebijakan setiap perwakilan DKM nanti mendapatkan satu pisau dan alat kasahnya dibiayai dari BKM. Amin. Satu masjid nanti di daerah per masjid satu perangkat pisau. Putusan per masjid 2 ya. Tapi kita kasih satu hadiah aja ya. Satu hadiah aja. Karena insya Allah DKM didukung oleh perangkat desa ya. Ada desa juga beri anggaran kepada kita. Insya Allah kita bisa membayar per masjid khusus masjid Bojong dan yang mana ada perwakilan yang di masjid. Kan satu saja ya. Karena informasi dari Bendera Pak Cuy nanti ada pelajaran mengasah bloknya ya, pelajaran mengasah. Nah, penting juga karena kita sudah beberapa kali dari asal saja berkumpul sebenarnya. Pertama sedikit aja, tapi kampung selanjutnya sampai selanjutnya berkumpul ya. Karena tidak biasa. Kemudian teman-teman sekalian, kami ingin menjadikan satu acara di suku keliling kemarin. Suku keliling kemarin kita menggalang dana Palestina pemerintah. Alhamdulillah 28 juta. Ya, 20 juta. 20 juta.
20 juta mana pilih di total saya itu berapa? Bila 3, bila 5 kumpul 20 juta dan kita niatkan untuk kasih Palestina. Nah ini hadir Ustaz Sugianto dari kasih Palestina. Maka saya sekarang kita langsung menyerahkan di setelah acara berkomunikasi melaporkan ke jemaah kita sudah menyumbang total dari promo muslimin plus sumbangan pribadi ada yang 1 juta, ada yang 5 juta kemarin dari kumpul demikian. Terima kasih untuk perwakilan donatur, mohon bisa ke depan Pak Andi dari Rahman, Pak Abdul, Pak Dedi dan Mobil Alhamdulillah. Silakan. Mohon bisa ke depan. Alhamdulillah tadi oleh berdasarkan BKN uang sejumlah 27 juta sudah ditransfer ke rekening Kasih Palestina. Untuk laporan ke jemaah kita ya. Baik, jazakumullah khairan. Semoga berkah dan bermanfaat buat saudara kita di Gaza Palestina. Amin. Itu kami kembalikan kepada Isi. Baik, terima kasih Ustaz Sugianto sebagai kasih Palestina. Mudah-mudahan infak pada jemaah ini bisa menjadi guru-guru insyaallah yang dijatuhkan ke Allah. Kemudian terakhir saya mohon maaf, saya sudah ada penyembelihan nanti ada kata saya mau di rumah ada seminar lagi. Jadi selamat mengikuti pelatihan sampai dulu saja sampai dulu. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Salam buat semua rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan terakhir dari Ketua DKM Masjid Al-Amin yaitu Bapak Dedi. Beliau Pak Dedi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dimiliki Islam Allah Walaikumsalam Subhanahu dan Guru wa Rasulullah Nabi Abadan Rasulullah Sadri wa Sirah wa Rasulullah Bisa dan Bawa yang kami hormati kami selaku Ketua DKM Bogor jajarannya, kami hormati Bapak Kami Bapak Sekdes serta jajaran Pak Jul sebagai pemateri nanti Ibu Leha dan Indra Is serta bapak-bapak para peserta pelatihan manajemen sembelih halal yang kami hormati. Langsung saja saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta di Masjid Al-Amin yang masjid yang kita cintai bersama. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada BKM Al-Amin sebagai tuan rumah dalam pelatihan ini. Tidak banyak yang saya sampaikan dan mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman dari masjid dan musola BKM Bogor dan juga terakhir kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyambutan para peserta mulai dari hadir dan juga nanti ketika pelaksanaan jika ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dan perlu kami informasikan di masjid kita Masjid Al-Amin sudah terkumpul sebanyak 11 ekor sapi dan 7 ekor kambing dan kami masih terus menerima hewan dari jamaah di masjid kita ini. Selanjutnya juga
nanti kami juga mohon maaf kita keterbatasan lahan ya untuk penyembelihan. Nanti kita bersama-sama menyaksikan penyembelihan hewan kambing ya di lokasi, dan tentunya ini akan bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin semua yang hadir di sini sebagai panitia di lingkungan tidak musolanya masing-masing. Dan kami sampaikan juga peserta dari Masjid Al-Amin yang paling banyak ya, dari ini karena kesempatan kita untuk bisa ikut dalam latihan ini. Demikian yang saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dedi selaku Ketua DKM Masjid Al-Amin. Baik para peserta hadirin sekalian, kita akan sebelum masuk materi kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mungkin nanti dipandu oleh Mas Agus untuk foto bersama. Dari Masjid Al-Amin Bumi Mutiara, salam Juleha Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.